surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Sekali lagi, kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan yang baca surat apa? Al-Kahfi. Kalau malam Jumat masih lama, masih 4 hari lagi, nggak tahu kita nyampe nggak umur kita, kan gitu. Baik jamaah sekalian yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Hadis ini sahih oleh Imam Bukhari, ya. Nanti Bapak Ibu yang punya kitab Riyadhus Shalihin bisa dilihat dalam kitab bab as-sidqu, bab kejujuran. Tapi ada juga hadisnya sama, tetapi memberi judulnya Abwabul Jannah, pintu-pintu untuk menuju surga. Sama hadisnya, tetapi penerjemah yang lain memberi judul Abwabul Jannah, pintu-pintu untuk menuju surga. Sementara yang lainnya ada yaitu bab kejujuran. Ada lagi yang memberikan judul, hadisnya sama, 6 amalan untuk menggapai surga. Jadi ya sama saja isinya Pak, cuman beda di judul saja. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum. Wa ya'muruna bis shalah wasidqu wal afaf wasillah. Al-Bukhari. Ada 6 amalan untuk menggapai surga. Apa itu 6 amalan untuk menggapai surga? Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Karena nanti semester keluar loh ini ya. Nah itu jangan lupa itu. Kan guru-guru kita sudah mengajari, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Kemudian juga air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Baik, kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa 6 amalan untuk menggapai surga itu? Atau pintu-pintu menuju surga itu? Yang pertama adalah u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'ah. Kalau nggak ada yang satu ini, yang lainnya nggak perlu. Karena ini kuncinya di sini, intinya. Siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka yang pertama wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, karena ini waktunya pendek, jadi ingin saya sebutkan poin-poinnya saja. Walaupun nanti uraiannya sedapatnya. Saya ulangi, 6 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Allah atau bertentangan dengan Islam atau bertentangan dengan Al-Quran. Apa nanti kita akan lihat. Jadi meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Allah atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga yaitu wa ya'muruna bis shalah, mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat loh ya. Bapak Ibu, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lah iyalah. Jadi sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalau dulu para bude Pak Ade tanya, bude Pak Ade, Islam niku napa to? Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Artinya orang Islam itu ya minimalnya
dia mendirikan sholat yang 5 waktu ya. Karena Islam kalau hilang i-nya jadi nggak Islam lagi, jadi Islam. Islam hilang s-nya jadi ilam. Ya. Islam hilang s-nya kan jadi ilam. Ya. Islam hilang l-nya jadi Islam. Jadi minimalnya orang Islam itu yang sholat 5 waktu ini dia dirikan. Ya. Nah ini nanti dikaitkan dengan hadis Nabi bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Batas yang membedakan, memisahkan keimanan dengan kekafiran sholat. Nggak sholat kafir, nggak mau dikatakan kafir ya sholat. Berdasarkan hadis ini ada yang menyimpulkan seorang bapak kandung sekalipun dia tidak bisa menjadi wali untuk anaknya sendiri kalau si bapak ini semasa hidupnya memang nggak sholat. Ya, hampir sama dengan anak di luar nikah. Walaupun itu bapak biologis, nggak bisa dia menjadi wali. Ya. Makanya kalau dia menikahkan pakai bintinya ini, ya tidak sah. Ya, karena memang nggak boleh disandarkan kepada bintinya. Biasanya pak penghulu, ya redaksinya menikahkannya, kunikahkan dan kukawinkan engkau, ya dengan putrinya bapak siapa? Si fulan. Karena kalau pakai menggunakan binti menjadi tidak sah pernikahannya itu. Baik ya. Terus spill dari kaitannya dengan masalah sholat ini. Baik. Kemudian yang keempat adalah wasidqu, berlaku jujur. Mohon maaf, biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak? Halo? Biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak? Astagfirullahaladzim. Oh, saya ulangi. Waduh, ada yang protes bapak. Biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Waduh, malah kenceng era karuan. Ini loh Bu, nggak apa-apa. Cuman kalau ibu bilang bapak-bapak itu pertanyaan selanjutnya, nah dulu nemunya di mana gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau jawabnya dua-duanya nggak jujur, wah parah banget itu. Ya. Baik ya, jadi wasidku berlaku jujur. Yang kata Nabi apa? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin gitu dong. Wah, lama banget oh ya Allah. Saya ulangi kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian wa iyyakum, dan jauhilah kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ayo kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Masya Allah. Mama minta uang nggak ada, padahal ada, itu dusta. Suami tanya baik-baik, ma bu dek yang mau belanja masih gak habis? Ada yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Itu dusta.
Tetangganya, temennya mau pinjam uang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng, mbok tolong dibantu, saya butuh uang nih, tolong dong pinjemin uang. Aduh maaf nggak ada, padahal ada. Itu dusta. Nggak gitu Ustadz, ini temen ini tetangga ini kalau ngutang waduh sulitnya Ustadz. Ya, 2 bulan jadi 2 tahun ditagih marah-marah, nyebelin banget ini Ustadz. Kalau memang tahu sifatnya buruk seperti itu, sudah banyak korbannya, leluasa kita ngomongnya. Kenapa kita harus berdusta? Wong dia dusta, dia berbuat nggak baik, masa kita ikutin nggak baik? Bu, gitu Bu. Jadi kalau dia datang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lah tumben datang ini pasti mau ngutang. Gitu. Kamu tahu aja, aku mau hafal banget. Kamu kalau mau ngutang sok baikan gitu toh Jeng. Maaf ya Jeng, jangankan aku ini nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam. Kapok aku. Boleh nggak gitu? Harus. Bukan boleh lagi, harus. Kenapa harus? Nanti panjenengan belajar nih. Ya, ada kesimpulan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu penjelasan dari Imam An-Nawawi itu apa? Walaupun itu kata kasar, tapi jujur menyampaikan dan tujuannya untuk menyadarkan, itu dibenarkan dan itu berpahala. Ketimbang panjenengan punya uang bilang nggak punya uang, itu dusta, bohong, dosa, bisa kena penyakit, kena musibah, kehilangan, malah susah sengsara. Ya, itu membantu menolong baik, tapi kalau menimbulkan ketergantungan juga nggak boleh kita. Ya, jadi yang keempat adalah wasidqu, berlaku jujur. Ya. Baik. Yang kelima, al-afaf. Apa artinya al-afaf? Memaafkan. Ya, jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ya. Anda boleh mencoba lagi ya. Al-afaf. Ini bagi bapak ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Saya sendiri kalau ada yang bayarin umroh, ngkosin umroh, mau banget saya gitu. Sama ya Pak ya? Yarwi, podo wae kalau gitu ya. Jadi al-afaf apa? Mau masuk surga harus punya jiwa al-afaf. Al-afaf apa? Ini ikhlas ya, jawabannya baik sekali. Mohon maaf bukan itu yang dimaksud ya. Anda boleh mencoba lagi ya. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-afaf artinya ada yang memaknai al-afaf itu orang yang menjaga diri dari yang dilarang, diharam. Ada lagi yang memaknai al-afaf itu adalah orang yang menjaga kehormatannya dari keburukan dan kerusakan atau fitnah atau kejahatan. Saya mengambil yang ketiga, al-afaf, yaitu orang yang mensucikan qalbunya, orang yang mensucikan hatinya. Kira-kira bapak ibu mau nggak saya kasih PR? Satu saja. Mau nggak kira-kira? Ya sebentar. Sebelum dijawab gini, kalau ada ustadz, guru ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan kepada muridnya, kemudian muridnya nggak mau ngerjain, nggak mau atau menolak, ini termasuk murid apa ini? Halo? Termasuk murid apa? Atau sebaliknya, ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan, muridnya nggak tahu, ada yang baru tahu, nggak ngerjain, nggak hafal, pokoknya nggak melakukan tugasnya itu. Tapi ustadznya sih biasa-biasa aja, senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah ini termasuk ustadz apa ini? Alhamdulillah. Kuwi jenenge ngelem awake dhewe nek astagfirullahaladzim. Baik. Jadi al-afaf artinya mensucikan qalbu, mensucikan hati. Mana ayatnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Yuk kita berdoa dulu.
Ini doa ini lazimkan, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi oleh Allah. Serius tapi mengamalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Lama banget sih, harus diapa-apain dulu nih. Jadi yang kelima adalah al-afaf, yaitu mensucikan kalbu, mensucikan hati. Jadi gimana jamaah? Kalau saya kasih PR 1 saja, siap? Ya, saya kasih PR 1 saja. Ya, karena jarang ketemu kita Pak ya. Ini saya ingat-ingat kayaknya 4 tahun yang lalu kita ketemu ya. Tapi ya seperti itulah dalam ungkapan, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali ya. Insya Allah. Baik ya. Jadi PR dari saya 1 saja, dan panjenengan kalau bisa mendapatkan ini masya Allah, yakin jenengan bisa jawab PR ini, kemudian jenengan mengamalkan. Artinya mengamalkan, kalau ini bentuknya nggak baik berarti ya tinggalkan. Apa itu? 1 saja PR-nya Pak. Bu, siap nggih? Ya. Apa itu? Tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. 1 PR-nya. 1 saja PR-nya. Tuh kan mulai nawar tuh. Ya, ini saya kasih tahu, semakin banyak kita ngerti yang nggak baik pada diri kita, kita buat, oh insya Allah kita akan baik, insya Allah. Ingat-ingat ya, jadi PR-nya tolong sebutkan 31 penyakit hati. Ya, ini biar dipanggil mesti ustadznya. Iya, emang. Nih. Biar dipanggil lagi nih kayaknya. Yang ke-6, wasilah. Yang ke-6 adalah wasilah. Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku wa tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bisalah wasidqu wal afaf wasilah. Yang ke-6 adalah wasilah. Apa itu? Wasilah perantara itu kalau pakai sin. Kalau pakai shot, wasilah. Apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Wasilah artinya adalah gemar bersilaturahim. Jadi senang bersilaturahim, gemar bersilaturahim. Yakin ini panjenengan Bapak Ibu satu dengan yang lainnya sudah pernah berkunjung ke satu dengan yang lain? Sudah Ustaz, alhamdulillah waktu Idul Fitri. Baik ya. Itu 6 amalan untuk menggapai surga. Baik, kita ambil yang mana ini? Yang pertama dulu, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik.